Jadi kedua istilah ini sekali lagi saya katakan untuk menggambarkan komposisi yang menyusun seorang manusia. Apa itu dikotomi? Dikotomi mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur saja, yaitu tubuh yang fisik itu dan non-fisikal atau jiwa dan roh. Ya. Lalu di sisi yang lain ada yang menyebut trikotomi, yang jelas-jelas memisahkan antara tubuh dan jiwa dan juga kemudian roh. Dikotomi atau trikotomi ini tidak ada di dalam Alkitab. Allah tidak pernah membagi manusia itu dengan dua unsur saja atau dengan tiga unsur saja. Dikotomi hanyalah membagi dalam dua. Tetapi trikotomi itu membagi dalam tiga yang terpisah. Ya. Ada tubuh, jiwa. Tubuh itu sekali lagi adalah unsur lahiriah manusia. Ya, tubuh secara jasmani ini, sementara jiwa itu merupakan unsur batiniah manusia yang saya katakan tadi, terdiri dari pikiran, emosi, kehendak, kesadaran. Lalu roh adalah kehidupan manusia yang katanya dihembuskan oleh Allah waktu dia menghembuskan nafas hidup itu. Dan kemudian mereka juga mengatakan bahwa manusia berbeda dengan binatang karena binatang hanya punya tubuh dan jiwa, namun tidak memiliki roh. Tapi coba kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-18. Dikatakan dengan jelas, tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Artinya manusia tidak beda dengan binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nggak beda. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Nah, perhatikan kata nafas di sini. Ya. Coba kalau kita lihat di dalam bahasa King James, nih ayat 21, who knows the spirit of man? Ini nafas. Kata nafas di sini, sekali lagi kalau kita lihat King James, itu bukan jiwa, bukan udara, tapi roh. Siapa yang tahu spirit manusia itu pergi ke atas? Dan spirit, roh binatang pergi ke bawah. Loh, kok binatang punya roh di sini? Ya kan, spirit itu roh kan. Jadi kalau mereka mengatakan manusia binatang tidak punya roh, ayat ini jelas mengatakan binatang punya roh. Ini kalau kita melihat apa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi pemahaman dalam penulis-penulis Alkitab, mereka tidak mengatakan bahwa binatang tidak punya roh. Jadi hanya para teolog tertentu saja yang mengatakannya. Karena sekali lagi, Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini tanpa memiliki tujuan. Dengan kata lain, ketika Allah menciptakan manusia, maka dia ciptakan dengan satu tujuan. Alkitab sekali lagi hanya berbicara tentang Kristus. Ini peranan utama daripada Alkitab untuk memberitakan Kristus. Nah, bagaimana Kristus itu diciptakan? Ya kan? Itu yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan dalam rangka menggambarkan Kristus. Ini dulu yang kita harus taruh sebagai dasar. Jadi Allah tidak membagi-bagi Kristus itu dengan membagi-bagi seakan-akan terbagi tiga di dalamnya. Karena hanya ada satu manusia, dan manusia baru itu kan Kristus. Kalau manusia baru itu terdiri daripada Kristus sebagai kehidupannya dan jemaat sebagai tubuhnya, maka manusia lama itu terdiri dari kehidupan manusia lama dan tubuhnya sebagai manusia lama. Hanya ada dua, boleh dikatakan. Tetapi itu adalah satu. Karena sekali lagi, manusia itu hanya gambar. Jadi kalau aslinya saja ada kehidupan, yaitu Kristus itu, yaitu roh Allah, dan tubuhnya yang mendapatkan kehidupan roh Allah itu aslinya ya. Demikian pula gambarnya. Gambarnya makanya jelas sekali di dalam kitab Kejadian. Allah hanya menghembuskan nafas hidup, itu gambaran Kristus.
Kepada siapa? Kepada tubuh yang dibentuk Allah dari tanah itu. Itu gambaran jemaatnya. Jadi hanya ada dua unsur yang dipersatukan. Sehingga jadilah tanda kutipnya Kristus itu. Itu gambarnya. Nggak dibagi-bagi lagi. Lalu Adam ternyata di dalam nafas yang dihembuskan itu ada roh, lalu menjadi jiwa. Roh itu bisa mati. Loh, kalau Allah hembuskan nafas hidup dan bisa mati, dan itu roh Allah bisa mati, itu bukan ajaran dalam Kristen sebenarnya kalau menurut saya. Yang berasal dari Allah itu kok bisa mati? Apalagi itu roh Allah. Nah, dari apa yang kita sudah bahas ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Alkitab tidak pernah membagi-bagi manusia dalam 2 atau 3.